Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari segala macam bencana, musibah, cobaan, apalagi musibah cobaan yang terjadi saat ini di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala musibah ini dari kita kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema tentang mendulang hikmah dari penyakit yang menimpa Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya dunia tempat kita tinggal, dunia tempat kita berpijak saat ini adalah darul imtihani wal ibtila, negeri ujian dan cobaan. Siapapun saja yang hidup di dunia ini, maka dia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, dan apapun status sosialnya di kalangan masyarakat, maka dia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakala Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba pada dirinya, Allah menguji pada keluarganya, anak dan istrinya, kedua orang tua, saudara dan yang lainnya. Adakala Allah menguji kita manusia pada harta bendanya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Kami akan senantiasa menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman: "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma yazalul musibah bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi." Senantiasa musibah itu menimpa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan.
baik itu musibah yang menimpa dirinya, kemudian juga keluarganya, anaknya, wa fi malihi, demikian juga pada harta bendanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'a, sampai dia berjumpa dengan Allah sedangkan dia tidak memiliki kesalahan atau dosa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jal wa ma alaihi khati'ah. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi senantiasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diuji oleh Allah. Hatta para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para utusan, mereka adalah orang yang paling berat cobaannya, paling besar ujiannya dibandingkan manusia yang lainnya. Jadi para nabi itu adalah manusia yang paling besar cobaannya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Thummal amthal, thummal amthal, kemudian orang yang semisal dengannya, kemudian orang yang semisalnya, thummas salihun, kemudian orang-orang saleh. Jadi para anbiya adalah orang yang paling besar ujian dan cobaannya dibandingkan manusia-manusia lainnya, dibandingkan kita. Para nabi adalah mereka yang paling besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Di antara nabi yang paling besar ujiannya, cobaannya adalah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dia adalah seorang nabi yang paling besar, paling berat cobaannya, paling berat, paling besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afan, batuk. Jadi Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling besar cobaan dan ujian. Di mana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepadanya yang begitu parah. Ya mungkin tidak ada di dunia ini yang orang yang mendapatkan penyakit semisal Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Penyakit yang begitu menjijikkan sehingga membuat orang-orang itu menjauhinya, meninggalkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama tafsir, demikian juga para sejarawan dan yang lainnya menyebutkan tentang Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Kana Ayyub alaihi salatu wassalam rajulan kathirul mal ay ghaniyan wa kana lahu awlad wa ahlun kathirun fasuliba min dhalika jami'uhu. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam adalah orang yang kaya raya, hartanya banyak, dari binatang ternak, kemudian juga dari tanah, budak dan yang lainnya. Wa kana lahu aulad, dan dia juga memiliki anak-anak, wa ahlun, keluarga yang begitu banyak. Lalu diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Harta benda musnah, harta benda hilang semuanya. Anak-anak yang dia cintai, yang dia sayangi, meninggal dunia.
orang-orang yang dekat dengannya menghindar dan menjauhi darinya. Bukan cuma itu saja jemaah sekalian, wa butuliya fi jasadihi bil marad, dia diuji oleh Allah dengan penyakit pada tubuhnya. Wa akhadha al maradu ya'kulu jasadahu fama taraka juz'an min jasadi illa wasala ilaihi siwa qalbihi wa lisanihi. Yang mana penyakit ini jemaah sekalian menggerogoti tubuhnya, menggerogoti jasadnya. Ya, tidak ada satu bagian tubuh pun melainkan penyakit itu menggerogotinya, kecuali hati dan lisannya, yang ia gunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, yadhkuru rabbahu biqalbihi wa lisanihi. Dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, dia gunakan hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabara Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian jamaah sekalian, Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Dia menghadapi cobaan ini dengan penuh kesabaran. Wahtasabal ajra indallah, dan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yadhkuru rabbahu biqalbihi wa lisanihi lailan wa naharan. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, kepada Rabbnya, dengan hati dan lisannya, lailan wa naharan, di waktu malam dan di waktu siang, sobahan wa masaan, di waktu pagi dan di waktu sore hari. Wa tala maraduhu, kemudian penyakitnya terus berkepanjangan, bertambah lama, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dekat dengannya menjauhinya. Wastauhash minhul anis, orang-orang pun merasa jijik mendekati dirinya. Orang-orang tidak ada lagi yang mau mendatanginya, orang-orang tidak ada lagi yang mau mendekat dengannya. Padahal sebelumnya dia disenangi, dia didekati oleh orang, karena dia adalah orang yang kaya raya dan orang yang dermawan, orang yang peduli, punya empati kepada orang yang lain. Ketika Allah memberikan ujian cobaan kepadanya, yang tadi mendekat dengannya semuanya pergi menghindar darinya, menjauhinya. Walam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujatihi, tidak ada orang yang mengasihi, menyayanginya kecuali istrinya. Ia bertahan, dia bersabar, istri yang salehah. Dia bersabar merawat suaminya. Beginilah sifat wanita salihah, istri yang salihah. Di saat suami mendapatkan ujian dan cobaan, dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya menderita. Dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya sengsara, menghadapi cobaan hidup dengan sendirinya. Tapi istri yang salehah, dia akan senantiasa bersabar, berjuang bersama dengan suaminya, membantu suaminya, melayani suaminya, berusaha mengobati, menyembuhkan suaminya. Kalau sekarang banyak di wanita-wanita, para istri di luar sana yang jauh dari Allah Azza wa Jalla, di saat Allah memberikan ujian kepada suaminya PHK, maka di saat itu pula sang istri mengatakan kepada suaminya, ceraikan saya, tidak ada lagi yang saya harapkan dari dirimu. Di saat seorang suami mendapatkan ujian penyakit stroke, sang istri pun meninggalkan dia lebih memilih laki-laki yang lain, memilih mengejar laki-laki lain daripada merawat suaminya. Wa iyadzubillah. Tapi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam memiliki istri yang salihah, istri yang salihah, yang tidak meninggalkan dirinya,
tidak melupakannya. Istri yang terus berusaha merawat, membantu, memenuhi hajat-hajatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menunaikan hak suaminya, membantu dan menolongnya, karena dia tahu wa ta'rifu qadima ihsani ilaiha, karena dia tahu suaminya sudah banyak mengorbankan segala sesuatu untuk dirinya. Suaminya telah mencurahkan seluruhnya untuk istrinya, kasih sayang kepada istrinya. Maka di saat suaminya susah, dia tidak akan pernah melupakan jasa, kebaikan, kasih sayang pernah diberikan oleh suaminya. Apapun yang dihadapi olehnya, dia bersabar dan terus merawat, mengobati suaminya. Fakanat tataraddad ilaihi fatuslihu min sya'nihi. Ia selalu harus bolak-balik, ia membantu suaminya. Wa tu'inuhu ala qada'i hajatihi, membantu menunaikan hajat-hajatnya sampai kondisinya melemah. Wa qalla maluha, hartanya juga berkurang, tambah sedikit. Hatta kana takhdimun nasa bil ajr li tut'imahu, sampai-sampai dia rela menjadi pembantu, menjadi buruh untuk mendapatkan upah, hanya agar suaminya bisa mendapatkan asupan, hanya agar suaminya bisa makan. Dia rela menjadi pembantu. Yang sebelumnya dia adalah wanita yang kaya, punya segala-galanya. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dia rela untuk menjadi pembantu, menjadi buruh, bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah, untuk memberikan makan kepada suaminya. Subhanallah, luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikisahkan ya, ketika orang-orang mengetahui bahwasannya dia adalah istri Nabi Allah Ayub, mereka memberhentikan dirinya, mereka memecatnya, wa iyadzam billah. Dia menjalani ini semua ikhwani fi din azakumullah dengan penuh kesabaran. Wa hiya sabiratun ma'ahu, dia senantiasa bersabar, melayani, membantu suaminya. Ya, meskipun jamaah sekalian semuanya telah hilang, anak-anak telah meninggal dunia, semua anak-anaknya hilang, meninggal dunia, harta bendanya, ya, dia senantiasa bersabar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, bahwasannya demikianlah cobaan yang menimpa para nabi, bahwasannya ujian mereka itu sangatlah berat. Ya, oleh karenanya Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal thumma as-salihun. Manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang semisal dengannya. Dalam hadis yang lain jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubtala ar-rajulu ala hasab dinihi. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, jika agamanya itu kuat, agamanya kokoh, zida fi bala'ihi, ditambahkan balanya, ditambahkan cobaan dan ujiannya. Allahu Akbar. Jadi Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam bersabar hari demi hari, penyakitnya semakin parah dan semakin parah, sampai disebutkan jemaah sekalian, kulit-kulitnya pun sampai jatuh-jatuh, ya, dagingnya pun juga copot sampai terlihat tulangnya, wa iyadzum billah. Ya, tapi dia menghadapinya dengan penuh kesabaran. Allah sebutkan dalam Al-Quran memuji Nabiullah Ibrahim, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabiullah Ayub itu bersabar, ya, dan dialah sebaik-baik seorang hamba. Dia bersabar.
dan senantiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwasannya tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit kecuali Allah. Oleh karenanya kepada saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kepada saudara-saudaraku yang saat ini mereka terisolasi akibat wabah corona, penyakit COVID-19, hendaknya Anda mengambil pelajaran dari kisah Nabiullah Ayyub. Hendaknya engkau banyak-banyak bersabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berdoa pada Allah, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadamu kemalangan, kemudaratan, Allah timpakan kepadamu penyakit, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan, menghilangkan, mengangkat penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter, bukan obat. Obat hanyalah sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, dialah Allah, ia menyembuhkan aku. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersabar, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ayyub tidak pernah pergi ke dukun, mendatangi dukun paranormal untuk mengobati penyakit yang diderita, sebagaimana saat ini banyak terjadi. Sebagian orang ketika mendapatkan ujian, sakit, ya, bukanlah mereka berdoa atau menempuh pengobatan-pengobatan yang syar'i, akan tetapi yang mereka lakukan adalah mendatangi dukun-dukun tadi untuk menyembuhkan, meminta kepada mereka agar disembuhkan dari penyakit. Wa iyyadzum billah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Allah tabaraka wa taala mengabadikan doa Nabiullah Ayyub. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan sampai 84. Apa kata Allah? Menceritakan kisah Nabiullah Ayyub, doa Nabiullah Ayyub kepada Allah. Allah sebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil alamin. Wa ayyuba idh nada rabbahu, dan ingatlah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad dur, ya Allah sesungguhnya aku ditimpa sakit, ya Allah sesungguhnya aku ya mendapatkan ujian berupa sakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Maha Penyayang. Fastajabna lahu, kemudian kami kabulkan untuknya doa-doanya. Fakashafna ma bihi min dur, kami hilangkan penyakit yang dideritanya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipatkan bilangan mereka
sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cobaan yang begitu besar yang menimpa Nabi Ibrahim Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, disebutkan inna Ayyuba Nabiyullah alaihi salatu wassalam labitha fi balaihi ya 18 sana. Bahwasannya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih 18 tahun. Ya, waktu yang sangat lama, bukan waktu yang singkat, tapi kurang lebih 18 tahun. Ada mengatakan lebih daripada itu, ada juga mengatakan kurang daripada itu. Kira-kira ada tidak orang yang lebih bersabar seperti Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam? Sekian lama dan penyakitnya sangat parah. Bahkan farafadhul qaribu wal ba'id, orang yang dekat dan orang yang jauh menjauhinya, illa rajulain min ikhwanihi, kecuali 2 orang dari saudaranya. Kana yakduwani ilaihi wa yaruhani, yang mana 2 orang saudara ini datang kepadanya di waktu pagi, penjenguk, di waktu sore mereka datang lagi, atau datang pagi pulangnya sore, setiap hari begitu. Faqala ahaduhuma li sahibihi, sehingga pada akhirnya salah seorangnya berkata kepada temannya, ta'lam, tahu enggak kamu, wallahi demi Allah, laqad aznaba Ayyub dan sungguh Nabi Allah Ayyub telah melakukan dosa, ma'adzabahu ahadun minal alamin, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa yang lebih besar di alam semesta ini daripada dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub. Qala lahu sahibuhu, maka saudara yang satunya berkata kepadanya, "Wa madzak?" Dosa apa itu? Qala, dia berkata, "Mundus, ya, semenjak 18 tahun Allah tidak merahmatinya, fayakshifu ma bihi, dan juga menghilangkan apa yang menimpa dirinya, tidak menyembuhkan penyakitnya." Sehingga falamma raha ilaihi, ketika di sore hari ia pun mendatanginya, lam yasbir rajulu hatta dzakara dzalik lahu, ya, salah seorang saudaranya yang tidak sabar untuk tidak menceritakan apa yang diceritakan, yang disebutkan oleh saudaranya, bahwa Ayyub ini melakukan dosa yang besar, sehingga Allah tidak menyembuhkan, Allah tidak menyayangi dia menurutnya. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, diceritakan seluruhnya kepada Nabiullah Ayyub. Akan tetapi apa jawaban Nabiullah Ayyub? La adri ma taqul, aku enggak ngerti, enggak paham apa yang kamu katakan. Ghaira anna Allah ya'lam, hanya saja Allah tahu. Anni kuntu amurru ala rajulaini yatanaza'an, aku melewati 2 orang yang bertengkar, lalu keduanya menyebutkan nama Allah ketika keduanya sedang marah. Fa arji'u ila baiti, kemudian aku pulang ke rumah, fa ukaffiru anhuma, lalu aku membayar kafarah keduanya. Karahatan an yadhkurullah illa fi haqqihi, aku tidak suka keduanya menyebutkan nama Allah yang bukan untuk haknya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi jamaah sekalian, jadi ya saudara yang satu tadi beranggapan bahwasannya bala yang menimpa, ujian yang menimpa Nabiullah Ayub ini karena dosanya, karena kesalahannya. Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang lainnya. Kalau ada orang yang mendapatkan bencana, kalau ada orang yang ditimpa musibah, ya, serta merta mereka mengatakan ini karena dosamu terlalu banyak, ya kan? Kamu kebanyakan maksiatnya, kamu kebanyakan dosanya, kamu sih maksiat terus, makanya Allah kasih kamu bencana cobaan ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingga mereka beranggapan ya ujian itu menunjukkan bahwa Allah itu murka, Allah marah. Maka kita katakan wahai hamba Allah, bukan, ya, bukan demikian, ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang tadi menceritakan kepada Nabi Ayub karena ada kesalahan yang dilakukan, tapi setelah Nabi Ayub mikir-mikir, enggak ada kesalahan dosa yang pernah dia lakukan. Hanya saja dia melewati orang tadi, bahkan dia pun berbuat baik, ya, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa ya bala, cobaan, ya, terkadang itu merupakan bukti tanda Allah itu mencintai hambanya, ya. Fal bala'u dalilun ala mahabbatillah. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, Allah timpakan ujian kepadanya. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan ujian. Allah memberikan ujian kepada Nabi karena Allah menginginkan kebaikan atau menunjukkan rasa cinta, kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan ujian kepada mereka. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ukubah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan, ammal uqubah faqad takunu ghadaban minallahi 'alal 'abd. Adapun hukuman terkadang itu adalah bentuk kemarahan dari Allah pada hamba apabila dia melakukan maksiat, ya. Fa in ubtulita ya Abdullah, wahai hamba Allah, jika engkau diberikan cobaan, kemudian engkau diuji dengan penyakit, ya, dan engkau ingat masa lalumu, engkau tidak maksiat kepada Allah, engkau taat kepada Allah, engkau berada di atas manhaj yang hak, di atas keistiqamahan, maka fa'abshir, bergembiralah, fa inna dzalika ibtila'un minallah, maka itu adalah ujian dari Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu. Kemudian selanjutnya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kana yakhruju ila hajatihi, dan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam keluar untuk menunaikan hajatnya. Dan beliau apabila menunaikan hajatnya, amsakat imra'atuhu biyadihi, dituntun oleh istrinya, dituntun dibawa ke tempat buang hajatnya. Di suatu hari istrinya menunggu lama, atau Nabi SAW lama sekali keluarnya. Maka sang istri pun berkata, mana zala bi Ayyub, apa yang terjadi pada Nabi Ayyub ini? Ya, kok lama nggak keluar-keluar?
Ya. Padahal apa yang terjadi jamaah sekalian? Di saat itu kebahagiaan mendatangi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan turun kepada Nabiullah Ayyub, di mana Allah Subhanahu wa taala auhallahu ila Ayyub fi makanihi. Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Ayyub, urkud birijlik, hentakkan kakimu. Ya, hal ini sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Sad, urkud birijlik, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu. Air ini, air yang sejuk ini, ya, engkau gunakan untuk mandi, wasyarab, dan juga untuk minum. Akhirnya Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam menghentakkan kakinya. Tiba-tiba muncullah pancaran air. Lalu dikatakan kepadanya, ishrab minha waghtasil, minumlah air itu dan mandilah. Fadhahaba ma fi zahiri wa batinihi min bala. Ujian yang menimpa Nabi Allah Ayyub, penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang ada di permukaan tubuhnya maupun di dalamnya, dengan izin Allah hilang, sembuh total. Allahu Akbar. Sedangkan istrinya nunggu ada apa? Kenapa suaminya nggak keluar? Ya, kenapa suaminya belum juga muncul? Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, istrinya menghampirinya. Fa aqbala 'alaiha qad adhaballahu ma bihi minal bala fa huwa ahsanu ma kan. Kemudian suaminya menghadap kepadanya, ya, dengan kondisi keadaan yang luar biasa, yang lebih tampan daripada sebelumnya. Falamma ra'athu qalat, tatkala istrinya melihatnya kaget, dia berkata, barakallahu fika, hal ra'aita nabiyullah hadzal mubtali. Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau tadi melihat, ya, seorang nabiullah yang diuji oleh Allah? Apa kamu lihat ada orang yang penyakitan tadi? Ya, Nabi dia adalah nabi yang penyakitan. Ya. Kemudian dia berkata, wallahi ya ma raaitu ahadan kana asbaha bihi minka id kana sahihan. Demi Allah, ya, aku belum pernah melihat seseorang yang mirip darimu apabila dia itu sehat. Ya, artinya ya, laki-laki yang adalah suaminya dahulu mirip dengan dia. Kalau dia sehat mirip persis. Qala laha Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Allah Ayyub pun berkata kepadanya, fa inni ana huwa. Sesungguhnya aku adalah Nabi Ayyub. Qad syafani Allahu azza wa jalla. Allah telah menyembuhkan aku, wahai istriku. Fata'ajjabat, ya, kagetlah sang istrinya, penuh kegirangan. Betapa tidak, ya, senangnya luar biasa ketika dia disembuhkan oleh Allah, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa kana lahu ya andaran, dan dia ini memiliki dua tumpukan gandum. Ya, gandum, andarul qumhi wa andarul syair. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim, ya, mengutus dua awan. Falamma kanat ihdahuma ala andaril qumhi afragat bihi fihi dhahab hatta fadat. Ketika awan itu berada di atas salah satu dari tumpukan gandum tadi, lalu dia ditumpahkan kepadanya emas yang begitu melimpah.
ditumpahkan yang satu pun, ditumpahkan kepadanya perak yang begitu melimpah. Allahu Akbar. Allah kembalikan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut darinya. Yang tadi dia sakit menjadi sembuh, yang tadi dia miskin papa, kehilangan segala-galanya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ia dikeluarkan Imam Al-Bazzar, demikian juga Imam Ibn Hibban dengan nomor hadis 2898, wa huwa isnadun sahih, dan sanadnya sahih ala syarti Muslim, menurut syarat Imam Muslim, dan juga dikatakan sahih oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kisah ujian yang menimpa Nabiullah Ayub ini terdapat pelajaran yang begitu besar yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya hendaknya setiap muslim dan muslimah ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah, maka hendaknya yang pertama kali dia lakukan adalah bersabar. Bersabar atas musibah ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu ketika awal terjadinya bencana, cobaan. Ketika Allah memberikan ujian, di saat itu pula kita dituntut untuk bersabar. Sabar itu pahit, akan tetapi di balik kesabaran itu terdapat hikmah, terdapat keutamaan fadilah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, pahala yang begitu besar. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya. Ya, sabar itu adalah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah." Barang siapa yang mau bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Wa ma uti ahadun ata'an, tidak ada seseorang pun yang diberikan sebuah pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa' yang lebih luas minas sabar, daripada kesabaran. Bersabar jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tentang seorang wanita yang berkulit hitam, namun dia adalah merupakan ahlul jannah, penghuni surga. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan penyakit yang diderita olehnya. Ya Rasulullah, inni usra', sungguhnya aku kambuh penyakitmu, wa inni atakasyaf, dan aku ketika kambuh penyakitku, ini penyakit ayan nih, seperti penyakit ayan, ya, maka tersingkaplah auratku. Fad'ullaha li ya Allah, ya Rasulullah, doakan kesembuhan untukku. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti, ya, jika kamu mau bersabarlah, walakil jannah, bagimu surga. Wa in syi'ti, jika engkau mau, da'autullaha ta'ala an yuafiyak, aku berdoa pada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Akan tetapi beliau memilih jalan kesabaran. Dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian, jadi bersabar, ya, bersabar. Jangan sampai kita tidak sabar. Jangan sampai kita itu berharap, berangan-angan untuk mati. Jangan. Ada sebagian orang pengen cepat mati. Ketika dia tidak sanggup lagi menghadapi percobaan penyakit yang diderita olehnya, dia minta pada Allah, ya Allah matikan saja saya ya Allah.
Aku tidak sanggup, aku tidak tahan lagi ya Allah. Ada sebagian orang semacam itu. Maka jangan pernah seseorang itu berangan-angan untuk mati. Hendaknya dia bersabar. Ingatlah, jika engkau mati, engkau tidak bisa lagi beramal. Engkau mati, terputuslah semua amalanmu. Apalagi ya, jika engkau sadari dosamu banyak sedangkan pahalamu sedikit, jangan berangan-angan untuk mati. Ya, hendaknya engkau berdoa pada Allah kesembuhan, panjang umur. Ya, karena dengan panjangnya umur engkau bisa beramal. Khairukum man tala umruhu wa husuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, panjangkan usianya, dan diisi dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai dia berharap untuk cepat mati. Dia berharap agar Allah segera mencabut nyawanya. Jangan pernah dia mengatakan semacam itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jangan pernah dia berangan-angan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, wala yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asaba. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk segera dicabut nyawanya karena suatu musibah, penyakit yang diderita olehnya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang harus berdoa, falyakul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, sembuhkan aku, panjangkan umurku jika seandainya kehidupan itu adalah yang terbaik untukku. Dan wafatkanlah aku ya Allah in kanatil wafatu khairan li, jika seandainya kematian itu adalah yang terbaik untukku. Maka jangan berangan-angan. Dikisahkan tentang seorang sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Ketika dia sakit, apa kata dia? Laula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'utu bihi. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami berdoa agar Allah mencabut nyawa kami, maka aku akan sudah lakukan doa itu. Aku akan melakukannya. Kenapa? Kenapa? Betapa beratnya penderitaan, rasa sakit yang dia rasakan ketika musibah penyakit menimpa dirinya. Tapi karena dia ingat larangan Nabi SAW, maka dia pun memilih jalan kesabaran. Maka bersabar. Ya, bersabarlah engkau seperti sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah senjata kita. Senjata orang-orang yang beriman. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat melebihi daripada doa. Maka jangan pernah kita itu melupakan doa, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayyub, dia berdoa pada Allah. Inna da rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata untuk orang-orang yang beriman. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jamaah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita jangan remeh kekuatan doa. Jangan kita menyembelihkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, di antaranya kesembuhannya.
Ya, ini jamaah sekalian, mintalah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La yaruddul qada." Tidak ada yang bisa menolak takdir, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, illa doa, kecuali dengan doa. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Angkatlah kedua tanganmu memohon kepada Allah. Berdoa pada Allah. Katakanlah di dalam doamu, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bertawassul dengan menyebut nama Allah. Salah satu sebab doa kita diijabahi oleh Allah. Rasulullah bersabda, Inna Allah yastahi minal abd. Sesungguhnya Allah malu dari seorang hamba idza rafa'a yadayhi, ketika dia mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, an yaruddahu masifra, lalu Allah mengembalikan dengan tangan yang kosong. Angkat kedua tangan, berdoa pada Allah, minta pada Allah di waktu yang mustajab. Merengek-rengeklah engkau, teteskanlah air matamu, minta pada Allah kesembuhan. Dengan izin Allah, Allah memberikan kesembuhan. Minta pada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ishfini ya Allah, sembuhkan aku ya Rabb, sembuhkanlah aku. Ya Rabb, adhib ma nazala bi, ya Allah hilangkan apa yang menimpa diriku. Ingatlah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam kita sebutkan tadi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Atau kita meruqyah diri kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Atau berdoa bismillah bismillah bismillah. Atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Ada doa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak atau an yashfiyani. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang bagian tubuh yang sakit, berdoa pada Allah, bismillah bismillah bismillah. Ya. Atau a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terus baca. Atau megang bagian yang sakit, baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah obat yang begitu luar biasa. Bahkan secara keseluruhan daripada Al-Quran, atau Al-Quran secara keseluruhan adalah syifa, obat penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran dan itu adalah obat penyembuh. Al-Imam Ibnu Qayyim bercerita jamaah, Allah uji dia dengan penyakit yang parah ketika dia berada di kota Mekah. Dan beliau berkata, laisa, dan tidak ada di sana tabib, dokter yang mengobati. Maka dia pun membaca meruqyahnya dengan apa? Surah Al-Fatihah. Biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Luar biasa. Jadi Al-Quran ini memiliki kekuatan yang luar biasa jamaah. Dia bukan hanya obat yang menyembuhkan orang yang kerasukan jin. Tidak. Bahkan dia pun bisa mengobati orang yang tersengat, binatang-binatang yang berbisa, makhluk-makhluk yang berbisa. Tidakkah pernah Anda membaca hadis tentang seseorang, seorang kepala suku yang tersengat kepala jengking, lalu sahabat Nabi meruqyahnya dengan baca Al-Fatihah.
Kalajing dengan izin Allah sembuh. Oleh karenanya penyakit apa saja yang menimpa diri kita, jangan lupa ini. Mudah, simpel. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, lakukan cara-cara yang syar'i. Lakukan cara-cara yang syar'i dalam mengobati penyakit yang diderita. Jangan sampai mendatangi dukun, paranormal, orang yang tidak normal itu. Ya, datangi kepada orang yang ahli, yang bisa menangani penyakit. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datangi dokter. Ya, konsultasi dengan dokter. Ya, nanti dokter akan memberikan resep kepada, memberikan obatan, atau mengkonsumsi obat. Yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obatan yang baik, yang bagus. Jangan sampai mengobati dengan menggunakan obat-obat yang terlarang. Ya, jadi ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat. Ini harus kita ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada penawarnya. Oleh karena kata Nabi juga, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza asaba dawa'ud da'a, apabila obat itu mengena kepada penyakit, bari'a biidznillah taala, dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh. Rasa sakit itu akan sembuh. Demikian juga Nabi mengatakan, innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu lahu syifa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya, penyembuhnya, penawarnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Orang yang tahu dia tahu obatnya, orang tidak tahu dia tidak tahu akan obatnya. Ada penyakit, ada obatnya, ada penawarnya. Kecuali tua pengin muda, itu enggak mungkin. Laita syababu yaudu yauman. Kelakuan mungkin bisa, udah tua kelakuan anak muda itu banyak. Ya, kai-kai kekinian. Ya, kai-kai masa kini. Kai-kai zaman now. Ya, zaman now. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi penampilan rupa tidak mungkin kembali tampangnya kayak anak 17 tahun, itu mimpi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempuhlah pengobatan yang syar'i. Jangan sampai mengobat cara-cara yang haram. Rasulullah mengatakan, tadawau wa la tatadawau bil haram. Berobatlah, jangan kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Minum arak. Ya, minum arak supaya coronanya hilang. Itu bukan obat yang ini apa namanya? Yang disyariatkan. Ya, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan juga obat itu harus dipastikan bisa menyembuhkan, bukan kisah-kisah khurafat. Ya, dapat kiriman dari teman tentang telur bisa menyembuhkan. Telur itu diantaranya adalah bukan untuk corona atau yang lain, tapi dia menyebutkan menghilangkan penyakit lapar. Jika melapar nih, buat ikan mata sapi, telur dadar. Nah itu obatnya tuh. Busung lapar itu. Itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini telur dengar apa langsung percaya. Ya. Harus ya terbukti, tidak asal-asalan.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat dengan obat-obat yang dianjurkan, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang saat ini sedang mewabah, COVID-19, segera diangkat oleh Allah, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kondisinya aman seperti semula, kita bisa berkumpul lagi, bisa bersalaman lagi, bisa berdekatan lagi, bisa bermajlis lagi, dan bisa bersolat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera menghilangkan wabah ini dan menyembuhkan saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.